Assalamualaikum guys. Perkenalkan nama saya Berlian Bulkaro, NIM 0704221016. Di sini saya ingin menjelaskan dinasti Umayyah di Damaskus. Kita penasaran kan siapa pendirinya, kapan pendirinya, berdirinya si dinasti Umayyah itu. Supaya kita mengetahui bersama-sama, kita akan membahasnya bersama. Asik. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pendiri Bani Umayyah sekaligus khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah I. Muawiyah I merupakan seorang politikus yang pernah menjabat sebagai gubernur Suriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kekhalifahan Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus atau Suriah. Bagaimana sih proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus? Sejarah Bani Umayyah dapat ditelusuri dari peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa guys gitu ya? Pada tahun 650, Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin menghadapi tuduhan nepotisme, penistaan, dan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap sejumlah masyarakat. Kenapa guys? Ya kan? Situasi semakin memanas hingga pecah pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada kerabatnya dari Bani Umayyah. Itulah Sufyan tadi guys. Dalam pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman terbunuh oleh salah satu pemberontak di rumahnya. Terbunuh guys. Muawiyah bin Abu Sufyan, sepupu Utsman yang saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah, tidak terima dengan perbuatan para pemberontak. Takut dengan ancaman yang bisa datang dari Muawiyah I, penduduk Madinah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman. Ali adalah kerabat dekat Nabi Muhammad SAW sehingga dianggap oleh Muslim Syiah berhak menjadi khalifah. Khalifah Ali berusaha mengembalikan pemerintahan Islam agar stabil, tetapi tidak berhasil dikarenakan ia dianggap gagal memberikan keadilan atas kematian Utsman. Bahkan Muawiyah I tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah sampai tuntutannya untuk membalas pembunuh Utsman terselesaikan. Jadi ribet kan guys. Akibatnya meletus perang Jamal atau perang Unta pada 656 Masehi yang sekaligus menandai dimulainya perang saudara Islam I. Perang saudara Islam I berakhir ketika khalifah terbunuh oleh golongan Khawarij. Setelah itu, Hasan bin Ali sebagai putra tertua Ali dibaiat oleh orang-orang Madinah menjadi khalifah guys. Selanjutnya, berdirinya dinasti Umayyah, Hasan bin Ali tidak memerintah dalam waktu lama, hanya sekitar 3 bulan guys. Ia memilih menyerahkan jabatan sebagai pemimpin khalifahan kepada Muawiyah. Hal itu dilakukan Hasan dengan tujuan menghindari perang berkepanjangan antar umat muslim atau perang saudara guys. Setelah penyerahan kekuasaan itu, umat muslim bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu kepemimpinan Muawiyah I. Dengan demikian, periode Khulafaur Rasyidin
resmi berakhir dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 661 Masehi. Muawiyah I yang telah berkuasa selama 10-an tahun sebagai gubernur Suriah menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan kekhalifahannya. Dalam menjalankan kekhalifahan Bani Umayyah, Muawiyah I mengganti sistem pengangkatan kekhalifah yang sebelumnya menganut sistem pemilihan menjadi sistem dinasti atau turun-temurun. Oleh karena itu, ketika Muawiyah I wafat, maka khalifah penggantinya adalah anaknya, Yazid bin Muawiyah. Pada tahun 661 Masehi, mulailah Muawiyah menjabat sebagai khalifah. Pada saat itu, ia berkedudukan di Damaskus. Dengan Muawiyah sebagai pemimpin, timbullah sifat yang baru dalam soal kedaulatan. Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama dinasti Umayyah yang telah mengubah sistem pemerintahan Islam, monarki pemerintahan yang bersifat demokrasi, kepada sistem pemerintahan monarki absolut, di mana umat Islam sebelum berdirinya dinasti Umayyah melakukan pemilihan khalifah berdasarkan musyawarah dan mufakat. Namun lain halnya dengan sistem yang diterapkan Muawiyah, yang pemilihannya dipilih berdasarkan garis keturunan atau turun-temurun, guys. Dinasti Umayyah di Damaskus berkuasa kurang lebih 89 tahun lamanya atau 90 tahun lamanya, yakni mulai dari 661 Masehi sampai 750 Masehi. Selama waktu tersebut terdapat 14 orang khalifah yang memerintah. Siapa-siapa aja sih 14 orang khalifah yang menjabat pada masa Bani Umayyah di Damaskus? Yaitu seperti ini, guys, di samping saya. Yang pertama itu Umayyah I, digantikan oleh anaknya digantikan, gitu guys. Kalian bisa lihat di samping saya ini, guys. 14. Nah, dan dari sekian banyaknya khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dikatakan khalifah besar, guys. Seperti Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Ibnu Marwan, Walid ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Semua khalifah dinasti Umayyah tidak ada yang diangkat melalui majelis syura, tempat bermusyawarah atau lembaga permusyawaratan rakyat, melainkan menggunakan sistem waris yang tadi, guys, turun temurun atau monarki absolut. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama Bani Umayyah berkuasa telah banyak kemajuan dan keberhasilan yang dicapai. 90 tahun, guys. Adapun kemajuan-kemajuan yang dicapai yaitu ekspansi wilayah. Ekspansi wilayah atau perluasan wilayah daerah kekuasaan pada masa dinasti Umayyah dilakukan secara besar-besaran, guys. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai meliputi Spanyol, Jazirah Arab, Irak, Persia, Pakistan, Uzbek, dan sebagian kecil wilayah Asia, guys. Nah, yang kedua, pemisahan kekuasaan. Pada kepemimpinan Muawiyah terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Sebab Muawiyah bukanlah seorang ahli dalam persoalan keagamaan, maka masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. Yang ketiga itu pembagian wilayah. Pada masa dinasti Umayyah, pembagian wilayah mencapai 10 provinsi berbeda. Halnya ketika masa Khalifah Rasyidin yang pembagian wilayah hanya sampai 8 provinsi. Tiap-tiap
wilayah itu dikepalai oleh seorang amir atau gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Yang keempat, pembentukan bidang administrasi pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah terbentuk beberapa diwan atau departemen, yaitu yang pertama Diwan Ar-Rasail, semacam sekretaris jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditunjukkan kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. Yang kedua, Dewan Al-Khawarij Yang kedua, Dewan Al-Kharaj yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. Yang ketiga, Dewan Al-Jun, yaitu berfungsi untuk mengurus tentang ketentaraan negara. Namun ada juga yang menyebut dengan departemen peperangan atau pertahanan negara. Yang keempat, yaitu Dewan Al-Khatam yang berfungsi untuk mencatat dan menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kelima, Dewan Al-Mustaghalat berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan pada masa khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Mulai diperlakukan percetakan uang. Nah, yang keenam guys, perkembangan dalam bidang kepemiliteran. Pada masa dinasti Umayyah keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang disebut Nadmul Tajinil Ijbari. Yang ketujuh, perkembangan dalam bidang hukum. Kehakiman pada masa itu mempunyai ciri khas, yaitu seorang hakim memutuskan perkara dengan ijtihad, dan kehakiman pada saat itu belum terpengaruh oleh politik. Yang ke-8, perkembangan sosial budaya. Masyarakat dunia Islam begitu luas, sedangkan orang-orang Arab merupakan unsur minoritas. Meskipun demikian, mereka memegang peranan penting secara sosial. Muslim Arab menganggap bahwa mereka lebih baik dan lebih pantas memegang kekuasaan dari Muslim non-Arab. Nah, Muslim non-Arab kala itu disebut Mawali. Mulanya, Mawali adalah budak tawanan perang yang dimerdekakan. Belakangan istilah Mawali diperuntukkan bagi semua Muslim non-Arab. Yang kesembilan, perkembangan bahasa. Ketika Abdul Malik memerintah, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan. Yang ke-10, perkembangan bidang seni rupa. Pada masa itu, seni ukir dan pahat secara berkembang. Adapun motif dari seni ukir dari pahat tersebut adalah motif kaligrafi. 1. Pembangunan dalam bidang arsitektur. Yang kedua, yang ke-11, perkembangan dalam bidang arsitektur. Pada bidang arsitektur, para khalifah pada masa itu sangat mendukung perkembangannya. Adapun pembangunan arsitektur pada masa itu adalah pembuatan menara pada periode Muawiyah dan pembuatan Qubah As-Sakhirah di Baitul Maqdis pada periode Abdul Malik. Qubah ini tercatat sebagai contoh hasil karya arsitektur Muslim yang termegah kala itu. Bangunan tersebut merupakan masjid yang pertama kali ditutup oleh dengan Qubah. Yang ke-12, perkembangan dalam bidang pendidikan. Sudah jelas ya guys ya. Para pemimpin dari dinasti Umayyah tidak terlalu memperhatikan pendidikan pada masa itu. Namun pendidikan pada masa itu berkembang di antara ilmu-ilmu yang dikembangkan, yaitu ilmu-ilmu agama Islam, kedokteran, filsafat, astronomi, sastra, seni rupa, dan seni bangunan atau arsitektur. Nah, tadi kita sudah membahas berdirinya, perkembangannya. Nah, sesuatu dinasti itu pasti ada masa
kelemahan atau masa runtuhnya, guys. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa selama Bani Umayyah berkuasa memang telah banyak kemajuan, keberhasilan yang dicapai. Meskipun keberhasilan banyak dicapai dinasti ini, namun tidak berarti bahwa politik dalam negeri itu stabil. Sudah menjadi sunatullah sebuah kekuasaan yang mengalami kejayaan dan keruntuhan. Seperti saya bilang tadi, guys, ketika peradaban Islam menguasai dunia secara bergantian, dinasti-dinasti Islam memegang tampuk kekuasaan. Setiap kerajaan atau kesultanan Islam yang berkuasa tentu pernah mengalami masa-masa keemasan, seperti halnya dinasti Umayyah yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun, yang telah banyak mencapai kejayaan. 89 tahun yang telah banyak mencapai kejayaan. Namun kejayaan itu tidak berlangsung lama, bertahan lama, guys, dan membuat dinasti ini mengalami kemunduran, bahkan mengalami kejatuhan. Adapun kejatuhan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, guys, sehingga membedakan faktor-faktor tersebut. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang menyebabkan kejatuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, konflik antara Muawiyah ibnu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, guys. Ini masih permasalahannya masih berlangsung, guys, karena mungkin saudara-saudara dari Ali bin Abi Thalib itu tidak menerima, ya, guys, ya. Kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah tidak terlepas dari masa pembentukannya, karena masa tersebut merupakan cikal bakal tumbuh dan berkembangnya beberapa faktor penyebab kemunduran dan kehancuran tersebut. Berawal dari kematian Khalifah Utsman bin Affan, ya, guys, ya, yang tadi saya pertama bilang tadi, menimbulkan banyak konflik berkepanjangan yang menjadi perang saudara tadi, guys. Nah, Muawiyah yang sudah lama mendapatkan jabatan khalifah memanfaatkan momentum itu sebaik-baiknya, guys. Muawiyah itu memperkuat penolaknya terhadap Ali dengan alasan untuk balas atas kematian Utsman. Nah, Muawiyah berusaha membangkitkan semangat dan emosi rakyat Syria dengan mempertunjukkan baju Utsman yang bergelimangan darah dan jemari istri Utsman yang turut terpotong dalam pembunuhan tersebut, guys. Muawiyah pun mendirikan pemerintahan tandingan. Mendengar berita itu, Ali langsung menggapainya. Akhirnya perang saudara pun terjadi, guys. Itulah konflik yang pertama. Nah, konflik yang kedua, sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem pemerintahan monarki hereditaris, kerajaan turun-temurun. Nah, ini memang jadi masalah, ya, guys, karena tidak mufakat, tidak dalam sistem permusyawaratan gitu, guys. Jadi kayak sistem turun-temurun gitu, guys. Nah, ketika Hasan bin Ali memberikan kekuasaan penuh kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan, berakhirlah periode pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun dalam penyerahan kekuasaan itu, Hasan memberikan syarat. 1. Dalam menjalankan roda kepemimpinan, hendaknya Muawiyah bertindak sesuai Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, tidak memilih seseorang untuk menjadi khalifah sebagai penggantinya setelah ia wafat. Urusan khalifah diselesaikan dengan hasil musyawarah dan mufakat kaum muslimin. Nah, yang ketiga, orang-orang dimanapun berada, harta, jiwa dan anak-anaknya berada dalam keadaan aman. Yang keempat, Muawiyah tidak boleh berseru dan menyimpan dendam terhadap Hasan secara diam-diam ataupun terang-terangan, begitupun terhadap pengikutnya, guys, kayak sahabat-sahabatnya gitu, keluarganya, saudara-saudaranya, atau kaum Syiah yang tersisa. Nah, akan tetapi ketika Muawiyah merasakan akhir dari masanya, Muawiyah tidak menepati syarat yang diberikan oleh Hasan ibnu Ali, guys, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah kepemimpinan Muawiyah diserahkan kepada musyawarah dan mufakat Muslim, dan menunjukkan Yazid bin Muawiyah, anaknya sendiri,
Itu yang saya bilang tadi seperti turun-temurun guys. Nah, sebelum melantik Yazid bin Muawiyah menjadi penggantinya, Muawiyah menawarkan Ja'dah binti Arsyad salah satu istri Hasan bin Ibnu Ali, agar meracuni suaminya. Astagfirullah guys. Jika racun tersebut berhasil, ia akan diberi 100.000 dirham yang akan dinikahkan Yazid. Yang ketiga, terjadinya perebutan kekuasaan. Muawiyah ibnu Yazid, Muawiyah kedua, khalifah ketiga dinasti Umayyah, dalam masa kepemimpinannya tidak dapat berbuat banyak dikarenakan ia tidak mampu menjalankan roda pemerintahan tersebut. Sepeninggalnya ia tidak menunjukkan ataupun melihat penggantinya, ditambah lagi ia adalah satu-satu tidak mempunyai keturunan, sehingga pada masa itu di keluarga Bani Umayyah berpecah belah dan muncullah berbagai ambisi jabatan khalifah. Ya, setiap jabatan itu pasti ada perebutan kekuasaan guys, seperti sama saudara, itu sudah pasti guys, karena sifat manusia itu sudah jelas seperti itu, kayak irinya, dengkinya gitu kan guys, terhadap harta. Nah, yang keempat, kelalaian pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan di dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, sistem perbudakan kembali diterapkan. Selain itu, kebiasaan pola hidup yang sangat mewah yang sedang berpoya-poya dari sebagian khalifah merupakan faktor membuat dinasti Umayyah melemah. Nah, salah satunya adalah Yazid ibnu Muawiyah, khalifah ke-11 dinasti Umayyah. Khalifah kedua dinasti Umayyah. Ia terkenal sebagai pengagum wanita guys. Bahkan penyanyi wanita dipelihara dijadikan hiburan. Yazid juga memelihara burung buas, anjing, singa, padang pasir, dan ia juga seorang pecandu minuman keras. Astagfirullahaladzim guys. Seperti itulah yang dapat melemahkan pemerintahannya guys. Nah, ke-6, perbedaan derajat. Kesuksesan dinasti Umayyah tidak lepas dari peranan orang-orang Arab. Hal ini menyebabkan orang-orang Arab dari dinasti Umayyah merasa besar kepala. Mereka memandang orang-orang Islam atau non-Arab itu, mereka menyebutnya kaum Mawali seperti yang tadi dibilang, dengan pandangan sebelah mata. Sehingga sikap tersebut menimbulkan fitnah di antara sesama kaum muslim. Bangsa Arab menganggap bahwa merekalah bangsa yang paling utama atau yang mulia dan jauh lebih tinggi derajatnya dari kaum non-Arab. Mereka juga menganggap bahwa bahasa mereka adalah bahasa Arab, merupakan bahasa yang paling tinggi derajatnya. Nah, ketika dinasti Umayyah memegang tempuk kekuasaan, kebanyakan para penguasa mendiskriminasi orang-orang Mawali yang lebih berpihak kepada orang-orang Arab, sehingga kaum tersebut melakukan pemberontakan dan benci terhadap pemerintahan dinasti Umayyah guys. Namanya juga manusia guys ya. Nah, selanjutnya perang antar suku. Persaingan antar suku yang sudah lama memperlemah dinasti Umayyah. Suku-suku Arab terbagi menjadi dua kelompok. Sebelah utara disebut Mudariyah atau Bani Qais, dan sebelah selatan disebut Yamamiyah atau Bani Qaum. Khalifah-khalifah di dinasti Umayyah mendukung salah satu dari kelompok Arab tersebut, tergantung yang mana cocok dengan mereka. Nah, kalau khalifah dekat dengan suku Arab Utara, suku Arab Selatan merasa iri, dan sebaliknya. Begitulah guys, iri dan dengki itu adalah sifat manusia, memang tidak bisa dihindarkan. Jadi kita harus banyak-banyak berserah diri kepada Allah supaya rasa kebencian, iri, dengki dalam diri kita itu berkurang. Bukan sepenuhnya, manusia itu memang tidak luput dari kesalahan guys. Nah, tadi kita udah membahas faktor internal bagaimana jatuhnya ya guys ya. Sekarang kita membahas faktor eksternal, penyebab langsung.
pada umumnya, cara memimpin khalifah-khalifah dinasti Umayyah menyebabkan banyak masyarakat yang tidak puas, guys. Bahkan muncul gerakan-gerakan oposisi yang menentang pemerintahan dinasti tersebut. Pada masa awal pembentukan dinasti Umayyah, terdapat dua golongan yang tidak menyukai pemerintahan dinasti tersebut, yaitu Khawarij dan Syiah. Baik golongan Khawarij maupun Syiah sama-sama menentang pemerintahan Bani Umayyah. Mereka menjadi golongan oposisi baik secara terbuka maupun secara tersembunyi. Merupakan gerakan-gerakan ini banyak menyebut kekuatan pemerintahan Umayyah. Selain golongan Khawarij dan Syiah, golongan yang lainnya yaitu golongan Mawali yang non Arab tadi, guys, Hashim dan Abbasiyah. Sebagai sebab langsung jatuhnya dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelajari oleh keturunan Abbas Ibnu Abdul Muthalib pada masa pemerintahan Hashim Ibnu Abdul Malik. Munculnya gerakan kaum Abbasiyah tersebut mendapatkan dukungan penuh dari golongan-golongan lain, sehingga kaum Abbasiyah memanfaatkan momentum tersebut dengan terus melancarkan serangan ke dinasti Umayyah hingga masa kepemimpinan Marwan Ibnu Muhammad atau khalifah dinasti Umayyah terakhir. Kekuasaan dinasti Umayyah pun takluk dan digulingkan, guys.